104,2 FM Suara Kreativitas. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore sahabat kreatif. Hadir lagi Putri ya. Seperti janji Putri tadi ya, bakal say hi lagi dan menemani kamu ya di kesempatan sore hari ini. Seperti biasa bakal ada Numpang Nampang edisi spesial ya, karena Putri gak sendiri ya. Putri bakal ditemenin ngobrol-ngobrol ya. Dan ngobrolnya itu tentang sebuah prestasi yang baru-baru ini diraih ya, sama sosok gadis cantik ya. Ada Liana Irawati. Hai, selamat sore Liana. Halo. Sore Liana. Iya, sore Kak. Gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sama baik juga. Terus kamu nih lagi di mana sih? Ini aku lagi di salah satu kafe di Mataram, lagi mikirin soal program kerja untuk dibawa ke nasional nih sama teman-teman kita bahasa juga. Wow. Nah, ini kayaknya udah mulai siap-siap ya ke ajang yang lebih tinggi lagi ya. Tapi ngomong-ngomong itu adalah ajang yang baru aja diraih, yaitu menjadi juara 1 Duta Bahasa NTB tahun 2020 ya, Liana ya. Betul Kak, betul. Aduh, gimana perasaan kamu setelah akhirnya terpilih jadi Duta Bahasa di tahun 2020 ini? Pastinya senang banget sih, cuman gimana ya, ngerasa nggak nyangka karena sebelumnya nggak pernah berharap bisa menang untuk jadi juara satunya. Tapi Halo Liana. Oke, ntar kita bakal lanjut lagi ya untuk ngobrol bareng sama Liana, karena suaranya nggak kedengeran nih. Kita bakal cek audio lagi ya Liana ya. Tapi untuk teman-teman yang pengen ikutan gabung, pengen tanya-tanya juga gitu ya seputar prestasinya juga, ntar ada banget loh ya. Kita siarannya live di Facebook Pro2 RRI Mataram dan juga live di IG Pro2 FM Mataram ya. Jadi bisa tanya-tanya di Facebook, bisa tanya-tanya via Instagram juga ya, dan bisa gabung juga via 0370644679 dan di 081802057000. Oke, sebelum kita lanjut lagi ngobrolnya bareng sama Kak Liana, kita jeda dulu ya untuk simakin satu single dari miliknya Yefta dan Teman Tidur nih, Semesta Menjawab. Stay tune. Jawab kehidupan semesta beriku kekuatan. Aku kini lebih
Hai, baik-baik aja kok. Kamu gimana? Oh, yeah, aku fine. So, where are you going? Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak? Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya. Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia? Utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Kamu sedang mendengarkan Produ FM, suara kreativitas. Maybe you should leave this girl alone, but you won't, but you don't. Now delete my number from your phone, but you won't, you gotta go, line by line, gotta spell it right out. I don't know what you're looking for, but I don't think it's me. I wish I could give you my all, I couldn't make believe. I don't feel how you feel, I'm just telling it like it is. I don't need you to say those words no more, I'm just telling it like it is. I'm just telling it. I'm just telling it like it is. I'm just telling it. I'm just telling it like it is. I'm just telling it. I'm just telling it like it is. I'm just telling it. I'm just telling it like it is. Yeah, hold up, wait a minute, let's make this right. You're the only one thing that I need in my life. And I ain't never met a girl like you before. I can tell you everything if you need to know. We was perfect before and I made mistakes. Told you I was all in, we could raise the stakes. Even though I'm a player, I ain't contemplate. Now you on a vacay, hotel, heartbreak, champagne all day, on me, oh yeah. Miami with your friends, you ain't worried about me. Got a room with a suite, so drunk, lose a key. And I know we ain't over, so the ring you can keep. Ay, we be right back tomorrow night. Yeah, it's for life, you know we ride or die. Yeah, single for the night, but you still mine. And I'ma chill with the shorty just to kill the time, you know. I'm just telling it like it is. I'm just telling it. I'm just telling it like it is. I'm just telling it. I'm just telling it like it is. I'm just telling it. I'm just telling it like it is. I'm just telling it. Well, sahabat kreatif Radio FM Suara Kreativitas masih di Numpang-Nampang dan Kak Liana juga masih stay di ujung telepon ya, Kak Liana. Sempat keputus ya tadi, padahal lagi seru-serunya gitu ya ngebahasin ya tentang prestasi yang Kaliana baru aja raih gitu ya, dan ngomongin tentang perasaan Kaliana sekarang gitu ya yang baru aja apa sih istilahnya dilantik ya kalau misalnya dikasih selempang gitu atau gimana, dinobatkan atau gimana tuh kalau jadi duta bahasa. Halo. Tadi gimana? Halo? Oke, Kaliana gimana sih perasaan kamu setelah terpilih, dinobatkan dan bakal punya tugas nih di tahun 2020 sebagai duta bahasa tahun 2020 ini? Awalnya sih seneng ya kayak karena pas awal diumumkan jadi juara itu pastinya seneng banget. Cuman pas udah tahu nih ada amanah besar yang harus kita lakukan, harus membawa nama Nusa Tenggara Barat ke ajang nasional itu agak berat. Wah, beratnya di mana Kakak? Di sini saya punya teman-teman yang kompak, jadi sudah mulai dari hapus berapa ya ini dari penobatan kemarin udah mulai untuk ngerancang program kerja yang akan dibawa nanti ke nasional.
Oke, jadi memang sudah ada istilahnya teamwork juga di situ ya. Teamworknya Iya, itu dari kerja sama tim. siapa aja dari teman-teman Dubas yang bareng sama kamu pas ikutan tes atau yang udah senior-senior yang udah punya pengalaman? Yang sekarang di sini, Kak. Oh gitu, berarti teman-teman saingan kamu dong selama ini. Iya. Tapi mereka support kamu ya. Betul. Oke, dan kalau boleh tahu nih Kak Liana, pasti untuk ngikutin ajang seperti ini gitu ya, ada ceritanya dong, ada kisahnya dong. Siapa Ada cerita yang gimana nih Maya? siapa yang mendukung gitu, atau akhirnya Kak Liana ini bisa ikutan itu karena memang keinginan sendiri, atau ada yang ngasih tahu atau disuruh gitu? Aduh. Karena awalnya sih karena dulu saya itu kan kuliahnya di Jogja, Kak. Jadi setelah lulus pastinya harus balik ke Lombok, dan atas pertimbangan di Lombok ini saya belum punya teman, belum punya banyak teman. Jadi cara yang paling mudah untuk saya cari teman adalah ikut organisasi. Nah, jadi kebetulan banget waktu itu ada pembukaan pendaftaran pemilihan duta bahasa. Jadi ya udah saya daftar aja, coba-coba dengan niat untuk mencari teman. Ternyata dapat juara 1. Wah, benar-benar nggak nyangka banget gitu ya? Iya. Oke, itu berarti taunya dari pengumuman info gitu ya? Iya, dari Instagram. Dari Instagram Duta Bahasa NTB gitu, buka-buka, atau dari teman? Dari Instagram, buka-buka Dari Instagram. Terus akhirnya yang ngebuat Liana ini makin mantap untuk ikutan Duta Bahasa itu, ada dukungan dari orang tua nggak sih? Atau ya udah deh, nggak perlu mikir yang macem-macem gitu, ya udah asal ikutan aja? Awalnya sih emang minder ya, Kak, karena udah ngeliat dulu pasti banyak banget yang orang-orang pinter, orang-orang luar biasa yang bakalan daftar. Terus pada saat itu saya punya teman yang juga ikutan Duta Bahasa di tahun sebelumnya. Jadi saya tanya dulu nih, meyakinkan diri kalau saya ikut gimana ya. Akhirnya diberikan motivasi dan dimantapkan, baru saya beneran daftar. Oke, temennya itu juara tahun lalu? Dia juara 2 kebetulan. Oke, jadi ada istilahnya ada yang ngasih gambaran juga gitu ya, kayak gimana sih Duta Bahasa NTB ini ya. Dan kalau boleh tahu syaratnya tuh apa aja sih Kak Liana untuk yang mau ikutan jadi Duta Bahasa ini? Kalau yang kemarin itu kita menyiapkan berkas, ada daftar riwayat hidup, terus sertifikat, ada formulirnya juga, dan masih banyak. Yang paling penting yang 3 itu sih, pas foto juga, sama ada beberapa berkas yang saya lupa. Terus baru dari sekian banyak peserta kita dipilih jadi 150 besar. Nanti yang 150 besar itu diberikan pembekalan dan ada tugas membuat isai dan video. Oke, ada isai dan video. Nah, itu tentang apa isai dan videonya? Isai sama videonya itu tentang kebahasaan, peran pemuda untuk keberlanjutan literasi di Indonesia. Oke, dan itu kayaknya emang penting banget ya di masa milenial kayak gini ya. Dan kalau dari isai dan video yang Kak Liana buat, itu seperti apa sih gambarannya gitu kan? Kira-kira apa sih yang diungkap di situ gitu? Apa ada poin-poin penting yang harus ditekankan gitu sampai akhirnya bisa terpilih gitu kan? Apa ya? Yang dulu waktu itu saya buat isainya sederhana sih, nggak yang terlalu ribet. Jadi saya cuman menekankan kalau saya ingin membawa sastra lisan yang ada di Nusa Tenggara Barat, karena melihat banyak sekali ya dongeng-dongeng di Nusa Tenggara Barat ini yang tidak diketahui sama anak muda. Jadi itu yang poin penting yang saya bawa di dalam isai saya sama video saya. Jadi itu sih mungkin lolosnya karena kepenulisannya sudah betul, makanya lolos, atau bagaimana itu saya kurang tahu juga sih. Oke, jadi memang mengedepankan sastra lisan gitu ya, dalam menyampaikan bahasa-bahasa gitu ya, dan terutama untuk campaign juga gitu ya, bahwa betul, dengan lisan ini akan ngebuat kita tuh lebih mudah untuk memahami bahasa gitu ya. Tapi ada syarat lain juga nggak sih yang benar-benar itu harus dipenuhi sebagai duta bahasa selain tadi syarat-syarat yang disebutin? Apakah harus bisa semua bahasa yang ada di NTB ini gitu?
Atau ada beberapa bahasa yang emang harus dikuasai sebagai duta bahasa? Sebenarnya nggak harus bisa semua bahasa sih ya Kak. Yang penting karena tujuan utama dari duta bahasa ini adalah mengutamakan bahasa Indonesia. Jadi pentingnya adalah kita bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi tentunya kita diharapkan bisa menggunakan bahasa daerah dan juga menguasai bahasa asing. Tapi kalau misalkan kita tidak menguasai bahasa daerah, tidak apa-apa selama kita nantinya terpilih mau belajar gitu Kak. Yang penting intinya niat untuk mau belajar, nanti insya Allahnya bisa ikut bergabung sama duta bahasa. Oke, dan kalau kalian sendiri nih kuasain berapa bahasa? Bahasa daerah apa gitu kan? Kalau saya bisa bahasa Indonesia, bahasa daerah Sasak, terus bahasa Jawa, sama bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Wow, emang jurusan bahasa ya kalian ya? Aku jurusannya pendidikan bahasa Perancis. Wah, pantas aja ya. Jadi udah benar-benar paham banget ya sama beberapa bahasa yang ada gitu ya. Apalagi Perancis itu tambahan banget gitu ya. Iya, amin. Oke deh, ntar kita bakal ngobrol lanjut lagi nih ya tentang pengalaman Kak Liana gitu ya selama mengikuti duta bahasa ya. Dan sebelumnya persiapan dari Kak Liana nih untuk mengikuti ajang ini tuh apa aja sih? Persiapannya adalah menggandeng teman-teman yang bisa membantu. Kayak misalnya kemarin saya adalah orang yang susah gitu untuk buat video. Saya mencoba gitu cari teman yang bisa bantu saya buat video yang bagus, yang sinematis kayak gitu. Atau punya teman yang bisa mengoreksi saya kayak gitu sih. Yang penting menjaga hubungan yang baik sama teman kita. Itu yang paling penting. Jadi memang itu adalah salah satu support system banget gitu ya untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini, karena bisa dibilang itu adalah hal yang baru banget gak sih? Atau emang udah punya pengalaman ikut ajang-ajang pemilihan seperti ini sebelumnya? Dibilang pengalaman nggak juga sih ya Kak, tapi sedikit tahu gitu sih, karena dulu di Jogja juga sempat bergabung juga di duta bahasanya, jadi udah tahu sedikit banyak tentang kultur yang ada di duta bahasa kayak gitu. Oke, jadi pengalaman itu mengajarkan juga gitu ya untuk siap mengikuti ajang-ajang yang lebih lagi terutama di NTB ini ya. Oke deh kalian, nah ntar kita bakal bahas nih ya seperti apa sih proses yang kamu lakukan selama ini ya. Itu kan panjang banget prosesnya ya sampai terpilih jadi duta bahasa, dari pendaftaran, seleksi, sampai akhirnya mengikuti tes-tesnya. Nah ini yang paling penting nih, karena kan pengalaman untuk sahabat kreatif yang belum ikutan kali-kali aja kan di tahun 2021 nanti pengen juga ikutan gitu ya di ajang duta bahasa ini. Seperti apa sih langkah-langkah yang harus diikuti step by stepnya? Oke, ntar kita bakal lanjutin obrolan seru kita ya sore hari ini Kaliana. Masih di Numpang-Nampang, and stay tune terus, kita dengerin satu single berikut ini. Just asking you to try to believe I'm the one for you. Try to see from the other side. Maybe give me a night or two. Cause you know if I could, I would try to be nobody before you. Give you all of me till I die. Maybe give me a night or two. Cause you know if I could, I would try. You let me love you. Only when you want to. It's good that we're both staying busy. Just wanna know if you miss me. Take a second and imagine. See it all before it happens. If you feel the vibe, make it times two. You don't have to ask, you know I do. I don't wanna overthink, but I don't wanna miss a thing. Not expecting anything, I'm just asking you.
the other side. Baby, give me a night or two. I'm just asking you to try to believe I'm the one for you. Try to see from the other side. Baby, give me a night or two. 'Cause you know if I could, I would try to be nobody before you. Give you all of me till I die. Baby, give me a night or two. 'Cause you know if I could, I would try. Bro, pramugarinya cakep juga tuh. Mana sih, Jo? Oh iya, cakep ya. Dia kesini tuh. Namanya Euis. Eis, itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Eis. Oh, Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak. iya Mbak. Eis. Eis, Jo, bukan Eis. Orang Sunda apa teh? Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge. Muhun, abdi ti Bogor. Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu. Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional. Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, suara kreativitas. 104,2 FM suara kreativitas. Mimpi by Tenebel. Ya, apakah ini juga mimpi dari sosok Kak Liana yang akhirnya berhasil kesampaian nih jadi duta bahasa di tahun 2020 dan sebentar lagi bakal mewakili NTB ya Kak Liana ya ke ajang duta bahasa tingkat nasional ya, dan itu nggak main-main loh, saingannya dari seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke, jadi persiapannya juga udah dari sekarang nih kayaknya ya Kaliana ya. Iya, udah mulai. Udah mulai dari sekarang dan persiapannya itu memang nggak bisa sendiri ya, harus disupport sama teman-temannya, dan luar biasanya itu teman-temannya Kak Liana ini walaupun Kak Liana yang menang gitu ya, ternyata mereka juga ikut mendukung ya ke ajang yang lebih tinggi lagi ya. Luar biasa banget deh buat duta bahasa di tahun 2020 ini ya. Makasih. Walaupun kebersamaannya itu nggak bisa kumpul rame-rame gitu ya dalam waktu yang lama, terus harus jaga jarak juga nggak sih dalam tahap-tahap seperti seleksi ya yang akan kita bahas sekarang. Nah itu gimana dari setelah mendaftar ya Kak Liana, itu prosesnya untuk mengikuti seleksi selanjutnya itu dalam waktu berapa lama gitu ya, dan apa aja sih step-stepnya? Jadi setelah kita waktu itu saya mendaftar, saya kirim berkas melalui pos dan itu kita menunggu sekitar 2 bulanan lebih gara-gara pandemi ini ya Kak ya. Benar Terus banget. habis itu ada pengumuman lewat media sosial Instagramnya dan baru nih kita dikasih tahu siapa yang masuk 150 besarnya dan diundang untuk ikut pembekalan melalui Zoom. Dan itu ada 150 orang yang ikut pembekalan selama 3 hari. Pembekalannya itu ada tentang kebahasaan, terus tentang UKBI dan berbicara di depan umum dan masih banyak lagi kayak gitu Kak. Oke, Terus itu apa lagi ya? dari 150 peserta dulu nih ya yang Iya, 150. berhasil lolos secara administrasi tadi gitu ya, dan memenuhi persyaratan yang ada. Nah, setelah diberikan pembekalan, apakah ada tugas lagi gitu yang harus dikumpulkan atau kayak gimana stepnya? Iya, itu ada tugas yang harus dikumpulkan. Jadi setiap pembekalan, habis kita pembekalan itu ada tes singkat secara daring dan itu kayak menjawab soal gitu. Dan juga kita yang tugas isai sama video yang aku bilang tadi Kak. Jadi kita harus buat isai 1 lembar dan video durasi 1 menit untuk diunggah di Instagram. Jadi nanti dari keniatan kita untuk membuat isai sama videonya itu yang diseleksi, apakah kita cukup kreatif atau kayak gimana, itu yang diseleksi Kak. Oke, dan itu tugasnya apa aja sih Kaliana?
Yang tugas gimana ya Kak? Yang harus di posting di Instagramnya gitu. Oh iya, itu yang diunggah cuman kalau yang video itu tentang temanya jika aku menjadi duta bahasa. Jadi kita boleh nih buat sekreatif mungkin, mau konsepnya seperti apa, mau yang bagaimana itu terserah kita. Terus ada Isa yang tadi, sama kita unggah Twibbon juga Kak. Oke. Nanti takarirnya atau captionnya itu yang dilihat juga apakah kita sudah menulisnya sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau puebi juga, itu yang dinilai juga. Oke, jadi sesuai dengan literasi yang ada juga gitu ya, harus memenuhi kriteria itu. Nah, kalau ngomongin soal literasi tuh ya, Kaliana, emang sih ya kalau kita nggak ngikutin ya, pasti akan susah banget ya. Apalagi penulisan huruf besar, huruf kecil gitu ya. Nah, untuk memahami literasi nih ya, ala Kak Liana yang akhirnya sudah terpilih, lolos dan clear kayaknya ya literasinya sampai bisa lolos ke tahap selanjutnya. Itu seperti apa sih? Apa sih poin-poin yang harus diperhatikan gitu kalau kita misalnya pengen paham tentang literasi itu? Mungkin kita harus bisa paham dulu cara penulisan yang baik dan benar. Yang paling sederhana, titik, koma, kapan harus dipakai, tanda tanya kapan harus dipakai. Dan penulisan semacam itu juga tidak bisa kita cuman belajar satu malam baca sesuai dengan kaidahnya. Tapi biasanya saya membiasakannya itu dengan membaca novel. Jadi dari SMP sudah suka baca novel, jadi udah terlihat gitu kan, kalau di novel tata bahasanya sudah cukup benar ya Kak ya. Iya, Jadi benar. kita terbiasa melihat, terbiasa membaca, jadinya nanti kita terbiasa untuk menuliskan bahasa Indonesia itu sendiri. That's the point banget kayaknya ya. Terbiasa membaca, terbiasa melihat dan akhirnya bisa menulis juga ya. Iya. Lama-lama Jadi Kaliana emang bisa harus jadi dibiasakan. penulis juga nih ya setelah jadi duta bahasa ya. Oke. Amin. Tapi Kaliana boleh tahu nggak sih dari tugas yang kamu buat itu kan setelah jadi duta bahasa gitu ya, kamu bakal ngapain gitu? Itu kamu di situ apa sih yang kamu tuliskan atau apa sih yang kamu present gitu ya dari tugas yang ditugaskan itu? Nah, kalau yang di Isai tadi kan aku udah sebelumnya bilang cuma tentang sastra lisan. Nah, saat kita sudah dipilih menjadi 20 besar melalui tugas yang tadi itu, Oke. kita masuk Berarti lagi dari ke 150 itu 20 aja yang kepilih ya? Iya, cuma 20 Ya ampun, banyak masuk banget ke yang final. berguguran ya. Kayak bunga berguguran gitu Kaliana. Ya ampun, gugur. Gugur iya. peserta maksudnya. Dari 20 orang itu kita diundang untuk hadir final selama 3 hari. Di sana kita hari pertama presentasi program kerja, hari kedua minat bakat, hari ketiga tes UKBI dan wawasan kebahasaan. Jadi waktu itu saya membuat program kerja yaitu pembiasaan penggunaan bahasa Indonesia melalui aplikasi TikTok, Kak. Jadi itu yang program kerja saya tawarkan. Emang yang lagi booming juga sih sekarang. Iya. Karena anak muda lagi senang banget gitu pakai TikTok. Jadi ya udah sekalian aja literasinya lewat sana. Oke, jadi supaya lebih mudah dipahami juga ya dan lebih menarik juga sih sebenarnya gitu ya dengan cara-cara seru seperti itu. Wah, brilian banget deh. Terus akhirnya dari 20 besar itu diseleksi Dari menjadi 20 besar itu dipilih menjadi 3 juara, juara 1, juara 2 dan juara favorit. Oke, berarti yang ikut di babak final itu berapa orang? Cuma 20 orang itu, Kak. 10 perempuan, 10 laki-laki. Dan itu memang dalam seleksinya itu banyak banget ya, minat bakat. Terus apa tadi Kak? Bakat, terus tes uji kemahiran bahasa Indonesia sama wawasan kebahasaan dan bahasa asing. Oke, dan di situ yang kamu tonjolkan apa Kaliana? Yang untuk bakatnya waktu itu aku tampil nari gandrung, terus untuk UKBI itu cuman tes kebahasaan semacam TOEFL gitu, tapi bahasa Indonesia. Terus untuk tes yang wawancara, yang kebahasaan dan bahasa asing itu waktu itu ditanyakan seputar kebahasaan dan juga isu-isu literasi, Kak. Jadi tapi jawabnya itu menggunakan bahasa daerah dan bahasa asing. Oke, berarti emang
bahasa yang dipahami itu harus punya varian juga ya Kak. Iya. Nggak cuma bahasa Indonesia aja, tapi bahasa daerah, dan di sini Kak Liana lebih ke bahasa Sasak ya. Iya. Karena betul. emang asli anak Sasak Lombok gitu. Iya, karena emang asli lahirnya di Lombok. Oke, jadi memang pengen nunjukin skillnya di bahasa Sasak ini ya. Iya. Oke, dan pastinya itu juga nggak mudah dong ya, karena saingannya juga banyak banget ya ternyata. Iya, Dan kalau dilihat nih kalian dari 20 orang yang sudah terpilih gitu ya untuk mengikuti babak selanjutnya itu, terlihat nggak sih seperti apa kemampuan yang kalian dapetin gitu kan selama mengikuti pelatihan ya, terus ada apa ya istilahnya pembekalan juga gitu. Ada nggak sih pembelajaran yang berharga banget yang akhirnya kalian dapetin dan itu kayaknya harus diterapkan nih nanti setelah jadi duta bahasa gitu? Pembelajaran yang paling berkesan ya itu buat saya itu bagaimana kita bisa berbicara di depan publik, karena itu kan penting banget ya Kak, kalau kita harus ada istilahnya itu pekerjaan dinas, mendatangi acara-acara itu bagaimana kita bisa bersikap di depan umum, itu sih yang paling penting, karena nanti takutnya jangan sampai pas kita penugasan kita malah membuat malu diri kita sendiri sama kantor bahasa. Oke, jadi emang harus benar-benar membekali diri gitu ya sebelum akhirnya menjadi duta bahasa yang akan mengemban tugas luar biasa gitu ya. Tapi Iya, tugas Kak. pertamanya ini adalah kayaknya bakal maju ke ajang nasional dulu ya. Iya, Sebelum bakal berkeliling di masa pandemi ini. Atau udah ada program tertentu nih yang bakal Kak Liana laksanakan? Sejauh ini sih belum ada ya, kita masih fokus untuk persiapan ke nasionalnya, jadi nanti kita akan menyiapkan program kerja sama minat bakat yang akan kita tampilkan nanti. Oke, dan untuk sejauh ini kalian persiapan untuk ke nasional apa aja sih Kak? Untuk saat ini kita masih fokus konsep program kerja yang kita pengen bawa, jadi di sini baru dapat tipis-tipis ya Kak konsepnya, kayak misalnya kita pengen fokus ke literasi secara digital supaya lebih mudah di masa pandemi, karena kan sekolah juga belum masuk ya Kak ya, kalau kita datang langsung terjun ke lapangan itu belum bisa memungkinkan, jadi lebih ke literasi digitalnya. Nah, itu literasi secara digital seperti apa tuh maksudnya kalian? Nah, ini nih yang masih kita konsepkan, belum benar-benar matang, belum ketemu nih Kak, mau konsep yang seperti apa. Apakah Pengennya bakal sih ngebuat ada aplikasi? Iya, aplikasi ya kalau bisa. Oh Kalau gitu. tembus gitu ya. Jadi emang udah berencana gitu ya. Karena kan kalau misalnya harus cari buku juga gitu di masa pandemi ini, harus keluar rumah juga gitu ya. Iya benar. Dan Bisa digital dipakai lewat gawai gitu ya Kak ya. jadi lebih mempermudah gitu ya. Dan kalau misalnya nih Kak Liana udah terpilih gitu ya sebagai duta bahasa, ada nggak sih perbedaan dari bahasa-bahasa yang Kak Liana gunakan sehari-hari gitu ya, setelah terpilih jadi duta bahasa itu kayaknya berubah gitu? Banyak sih ya. Kalau misalkan sebelumnya kan kita kebiasaan pakai mencampur adukan bahasa nih, kadang pakai bahasa Inggris, kadang pakai bahasa Indonesia. Tapi sekarang harus dijaga gitu loh Kak, harus bisa pakai bahasa Indonesia full. Apalagi kalau mau buat takarir di Instagram tuh kalau bisa semuanya pakai bahasa Indonesia. Jadi ya belajar ulang, belajar lagi bahasa Indonesianya yang benar. Jadi belajar lagi ke sekolah. Tapi emang baiknya sih kayak gitu ya, supaya kita tuh kayak nggak mencampur adukan bahasa-bahasa gitu ya. Iya bener. Karena kan sekarang emang bahasanya apalagi anak muda nih ya, banyak singkatan-singkatan gitu ya. Terus banyak istilah-istilah gitu. Nah kalau menurut kalian nih sebagai sosok duta bahasa gitu ya, ngelihat perkembangan bahasa anak muda di zaman sekarang itu kayak gimana? Unik-unik ya Kak kalau menurut saya, karena bahkan sampai ada yang nggak ketahuan juga loh artinya itu apa. iya bener. Mereka suka buat bahasa-bahasa aneh sendiri gitu, apalagi di Twitter ya, kayak kadang banyak banget tuh fenomena
bahasa-bahasa baru yang tiba-tiba kayak misalnya Singkatan-singkatan gitu kan. singkatan-singkatan, terus pemakaian kata yang tidak seharusnya jadi biasa dipakai kayak gitu. Memang agak kurang bagus sih, tapi itu sih tantangan untuk kita sebagai duta bahasa dan juga generasi mudanya supaya kita bisa membuat atau membiasakan teman-teman nantinya menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan konteks dan kaidahnya. Oke, berarti ini PR-nya berat banget ya Kaliana ya. Kira-kira bakal dimulai dari mana dulu nih Kaliana untuk memperbaiki sistem perbahasaan anak muda di zaman sekarang ini? Yang pasti dimulai dari unggahan di Instagram dan karirnya tuh kalau bisa harus pakai bahasa Indonesia karena nanti pasti banyak banget yang lihat gitu kan ya Kak. Banyak yang baca, jadi kalau bisa lewat itu dulu yang paling sederhana, nanti pelan-pelan baru jadi lebih besar. Oke, jadi emang sosmed itu bisa jadi salah satu sarana utama banget gitu ya untuk campaign, untuk memberikan edukasi ya sama teman-teman, apalagi ini kaitannya sama bahasa kita sendiri loh, bahasa Indonesia gitu ya. Dan ada nggak sih tagline khusus yang emang itu harus dibawa kemana-mana gitu seputar bahasa nih Kak Liana? Ada itu Trigatra bahasa. Jadi nanti kita bilangnya utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Oke, dan itu emang penuh makna banget ya. Iya. Karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang mempersatukan kita dari Sabang sampai Merauke ya. Dan bahasa daerah itu kayaknya semua punya ya daerah masing-masing yang harus kita juga lestarikan. Karena kan sekarang fenomenanya banyak anak-anak yang nggak tahu bahasa daerah ya, terutama untuk bahasa Sasak tuh Kak. Nah itu gimana caranya nih dari Kak Liana sebagai duta bahasa gitu ya supaya bahasa daerah itu bisa dilestarikan juga? Nah kalau saya pribadi Kak, kalau udah ketemu sama teman-teman biasanya langsung pakai bahasa Sasak gitu, teman-teman SMA atau SMP. Kalau lagi kumpul-kumpul biasa pakai bahasa Sasak. Tapi kalau misalkan ketemu sama teman-teman duta bahasa kan nggak semua dari suku Sasak, ada yang dari Sumbawa pakai bahasa Bojo dan segala macamnya. Di sana kita pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau berbahasa tuh memang harus menyesuaikan kita ketemu sama siapa dengan siapa gitu. Oke, jadi memang kalau Kaliana sama teman-teman gitu ya sekolah di zaman-zaman SD mungkin ya, SMP dan SMA itu memang biasa menggunakan bahasa daerah ya? Iya benar. Oke, dan sampai sekarang ya? Masih sampai sekarang. Sampai sekarang, tapi banyak yang agak mulai canggung nih ya sekarang yang pakai bahasa daerah gitu ya. Iya. Dan ini memang harus apa ya istilahnya sering-sering deh komunikasi, takutnya ntar lupa juga ya. Dan khawatirnya anak-anak zaman sekarang itu nggak pakai bahasa daerah lagi, nggak bakal ada yang menggunakan itu jadi lupa ya. Iya benar Kak, makanya kadang kalau ketemu sama teman-teman terus mereka pakai bahasa Indonesia langsung tak timpalin pakai bahasa Sasak gitu biar enak ngobrolnya. Jadi ngomongnya yang satu bahasa Indonesia, kamu jawabin bahasa Sasak gitu ya. Iya. Tapi untung aja suaranya nggak kayak gitu ya. Iya benar-benar terpengaruh ikutan pakai bahasa Sasak kayak gitu Kak. Oke, jadi kita harus menyesuaikan juga gitu ya, dimana kita menggunakan bahasa ya, terutama bahasa daerah. Kalau emang bisa pakai bahasa daerah, kenapa enggak gitu ya? Iya, tapi kalau untuk komunikasi dengan teman-teman dari daerah lain gitu ya, seperti yang dari Pulau Sumbawa gitu, tapi kayak anak-anak Sumbawa yang stay di Lombok, udah sekolah di Lombok, bahkan udah tahu juga ya bahasa Sasak ya. Iya, ada beberapa mungkin mereka karena kebiasaan ya Kak, temennya banyak yang bisa bahasa Sasak. Jadi beberapa dari mereka paham kita bicara apa. Oke deh, Kaliana, nggak kerasa loh kita ngobrolnya udah hampir 1 jam di sini. Wah iya. Iya, dan teman-teman ternyata banyak banget loh yang ikutan gabung di live IG kita, udah nyapa-nyapa dari tadi. Kak Dubas 2020, Kaliana atau Kak Ira nih sapaannya?
Ira sebenarnya. Tapi Iya, Yana makanya juga dari nggak apa-apa. dari tadi Ira siapa gitu, ternyata Kak Ira yang aku ajak ngobrol, aku panggil Yana. Oke deh Kak Ira, terakhir mungkin nih sebelum kita mengakhiri Numpang Nampang sore hari ini, harapan kamu nih sebagai duta bahasa, kemudian seperti apa nanti di ajang nasional, harapannya juga, silakan deh. Harapannya semoga nanti setelah saya melakukan banyak program kerja, teman-teman semua itu bisa terinspirasi untuk terus belajar tentang bahasa dan juga mengutamakan bahasa Indonesia. Dan harapan untuk di nasional, semoga kita bisa masuk 5 besar sih ya, dan membawa nama NTB menjadi lebih baik. Jadi dukungannya sangat-sangat dibutuhkan ya sama teman-teman sekalian, supaya nanti kalau kita sudah minta dukungan, langsung didukung aja. Oke, emang ada cara ngasih dukungan buat kalian nanti di ajang nasional? Ada Kak, nanti biasanya ada video di YouTube yang harus disukai dan juga dibagikan. Nanti bisa tinggal klik tombol suka sama dibagikan aja ke media sosial masing-masing. Oke, berarti harus di like and subscribe gitu ya. Ala-ala video YouTube gitu yang emang sekarang itu mainannya udah digital banget gitu ya. Iya, oke deh kalian, kalau misalnya udah ikutan di ajang nasional, sebut-sebut kita deh ya. Ntar kita bakal ngecek kayak gimana kalian di ajang nasional, dan semoga sukses ya, dan harapannya bisa kesampaian ya. Oke deh kalian, sukses ya buat persiapannya, semoga lancar ya. Dan kalau boleh tahu kapan sih bakal ke ajang nasionalnya? Nanti Jadwalnya? pertengahan Oktober Kak, untuk tanggalnya belum pasti sih, tapi yang pastinya Oktober. Oke, jadi persiapannya masih lumayan panjang banget ya. Oke deh kalian, semangat ya, sehat selalu, dan semoga sukses ya di ajang nasional nanti sesuai dengan harapan ya. Sekali lagi thank you juga udah ngobrol bareng kita ya di Numpang Nampang edisi sore hari ini. Dan sahabat kreatif, berhubung udah hampir jam 5 sore ya, Putri dan Kaliana harus pamit undur diri ya dari Numpang Nampang edisi hari ini di hari Senin 20 Juli 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore and bye. Oh, gemar sekali kita bersilat lidah, sejak langit gelap hingga kembali cerah. Oh, gemar sekali kita berbeda pandang, sebulan